Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Putri Natasha Frila dari kelas 3D dengan NIM 2022015165. Di sini saya akan menyampaikan memaparkan materi tentang penyajian data dan ukuran pemusatan data MIN. Yang pertama, penyajian data. Penyajian data adalah bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel. Berikut ini diberikan beberapa contoh dan cara menyajikan data dalam bentuk tabel daftar statistik. Macam-macam tabel daftar statistik yang telah dikenal antaranya tabel daftar baris kolom, tabel daftar kontingensi, dan tabel daftar distribusi frekuensi. Tabel daftar baris kolom. Tabel daftar baris kolom merupakan penyajian data dalam bentuk tabel dengan susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Contohnya pada tabel di samping, yang berisi banyak data siswa laki-laki dan perempuan dari kelas 1 hingga kelas 6 di SD Carita. Selanjutnya, tabel daftar kontingensi. Tabel daftar kontingensi merupakan tabel yang dapat digunakan untuk mengukur hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategori. Tabel kontingensi merangkum frekuensi pada setiap kategori variabel. Data yang terdiri atas dua variabel, di mana setiap variabel terdiri atas M kategori dan variabel yang lain terdiri dari N kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran M dikali N, di mana M menyatakan baris dan N menyatakan kolom. Contohnya pada tabel di samping yang berisi banyak siswa yang bersekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA di wilayah RT-nya masing-masing. Selanjutnya, tabel daftar distribusi frekuensi. Data kuantitatif dapat dibuat menjadi beberapa kelompok atau kelas dan disajikan dalam bentuk tabel. Misalkan diperoleh data sebagai berikut. Hasil nilai tes matematika 30 siswa kelas 11 IPA SMA yang disajikan dalam tabel daftar distribusi frekuensi dengan panjang kelas 10. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram. Menyajikan data statistik dalam bentuk diagram adalah untuk memudahkan dalam memberikan informasi secara visual. Terdapat bermacam-macam bentuk diagram, yaitu diagram lambang, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama, diagram lambang. Diagram lambang digunakan untuk menyajikan data statistik dalam bentuk gambar-gambar dengan ukuran tertentu yang menunjukkan jumlah masing-masing data. Seperti contoh di samping. Misalkan jumlah penduduk di suatu kecamatan adalah sebagai berikut. Penduduk kelurahan A sama dengan 800 orang, penduduk kelurahan B sama dengan 650 orang, dan penduduk kelurahan C sama dengan 700 orang. Maka dapat ditulis dalam diagram lambang sebagai berikut. Yang dinyatakan dalam bentuk orang, di mana satu orang sama dengan 100 orang. Maka dapat ditulis penduduk kelurahan A sama dengan 8 orang yang mewakili 800 orang, penduduk B sama dengan 6,5 orang yang mewakili 650 orang, dan penduduk C sama dengan 7 orang yang mewakili 700 orang. Selanjutnya, diagram batang. Diagram batang dapat digunakan untuk membandingkan banyak suatu data dengan data yang lain. Misalkan membuat diagram batang dari tabel data siswa yang ada di bawah, maka dapat dituliskan diagram batangnya menjadi diagram seperti di bawah. Selanjutnya, diagram garis. Diagram garis yaitu diagram yang ditunjukkan dengan garis, di mana di sini ada titik yang kemudian dihubungkan dengan garis. Tiap titik mewakili jumlah dari seluruh unit yang terjual pada contoh di bawah ini. Selanjutnya, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah bentuk penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor atau juring-juring dalam suatu lingkaran.
Diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek lainnya terhadap keseluruhan dalam suatu pengamatan. Dalam membuat diagram lingkaran dari data yang ada dapat menggunakan rumus di bawah ini. Kelas N sama dengan banyak data pada kelas N dibagi banyak data seluruhnya dikali 100% jika menggunakan persentase atau dikali 360 derajat jika menggunakan satuan derajat. Dengan keterangan kelas N sama dengan kelompok atau kelas ke N. Berikut ini adalah contoh penggunaan diagram lingkaran. Misalnya pada berikut ini yang menunjukkan banyaknya peminat kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di SMA Merdeka. Kegiatan olahraga ada 90 orang, PMR ada 60 orang, dan Paskibra ada 50 orang. Yang kemudian dimasukkan pada rumus kelas N sama dengan banyak data pada kelas N dibagi banyak data seluruhnya dikali 100%. Sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel di samping ini, yang kemudian dituliskan pada diagram seperti di bawah ini. Selanjutnya, grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik ini bertujuan untuk menyampaikan data kepada pembaca dalam bentuk gambar. Ada dua macam grafik yang biasanya digunakan untuk menyajikan atau mempresentasikan data berkelompok, yaitu histogram dan poligon frekuensi. Histogram. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Sumbu datar pada histogram menyatakan kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Dalam hal ini, batas kelas interval merupakan tepi bawah dan tepi atas, dengan ketentuan tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5, dan tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Selanjutnya, poligon frekuensi. Gabungan titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan pada histogram dihubungkan dengan suatu garis, maka bentuk grafik yang disebut poligon frekuensi. Contohnya, yaitu seperti gambar tabel di bawah yang kemudian menjadi histogram dan poligon frekuensi. Selanjutnya, materi ukuran pemusatan data, yaitu min atau rata. Min dibaca min bukan mian, adalah metode menghitung rata-rata yang paling sering digunakan. Secara umum, rata atau min merupakan salah satu ukuran gejala pusat. Rata dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan rata data tunggal dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data dan membagi dengan banyak data atau dapat ditulis dengan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Dengan keterangan X bar sama dengan rata, sigma X sama dengan jumlah seluruh data, dan N sama dengan banyak data. Contohnya, hitung min dari data 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N, yang kemudian menghasilkan 60 dibagi 8. Jadi rata-rata min dari data di atas adalah 7,5. Selanjutnya, untuk menentukan rata data kelompok dapat menjumlahkan semua data dibagi banyak data, atau kita dapat menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Dengan keterangan X bar sama dengan rata, FI sama dengan frekuensi data ke I, XI sama dengan data kelas ke I, dan sigma FI kali XI sama dengan hasil kali data kelas ke I dengan frekuensi data ke I. FI sama dengan jumlah data ke I. Contohnya, terdapat 40 siswa kelas 5 yang mengikuti tes matematika didapat data sebagai berikut. Peroleh nilai 4 ada 5 orang, nilai 5 ada 10 orang, nilai 6 ada 12 orang, nilai 7 ada 8 orang, nilai 8 ada 3 orang, dan nilai 9 ada 2 orang. Tentukan nilai rata 40 siswa tersebut. Maka kemudian ditentukan FI dan juga XI-nya.
Setelah ditentukan FI dan XI-nya, kemudian dimasukkan pada rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI bagi sigma FI, yang kemudian diperoleh hasil 240 dibagi 40. Jadi, nilai rata atau min dari data di atas adalah 6. Perkenalkan, nama saya Angelina Nazalina Haryono dengan NIM 2022 015126. Materi selanjutnya adalah median dan modus. Median. Median atau ME adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan, mulai dari data yang terkecil sampai dengan data terbesar atau sebaliknya. Jika banyak data merupakan bilangan ganjil, maka median terletak pada data ke setengah buka kurung N tambah 1 tutup kurung. Jika banyak data merupakan bilangan genap, maka median terletak di antara data ke N per 2 dan data ke N per 2 tambah 1. Contoh soal median data tunggal. Tentukan median dari data di bawah ini, 35, 40, 80, 90, 25, 45, 55. Penyelesaian pada contoh ini banyak data yang tersedia merupakan bilangan ganjil, maka setelah diurutkan menjadi 25, 35, 40, 45, 55, 80, 90. Dapat diketahui nilai tengahnya yaitu 45. Sedangkan untuk soal median data genap yaitu 2, 5, 8, 6, 7, 4. Penyelesaian pada contoh ini merupakan banyak data bilangan genap. Median akan terletak di antara dua buah data setelah diurutkan yaitu 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dapat dimasukkan ke dalam rumus yaitu ME sama dengan 5 tambah 6 dibagi 2. ME sama dengan 5,5. Cara menentukan median data yang telah dikelompokkan dapat menggunakan rumus sebagai berikut. ME sama dengan B tambah P buka kurung setengah N dikurangi F besar dibagi F kecil tutup kurung. Dengan keterangan ME sama dengan median, B sama dengan tepi bawah kelas median, P sama dengan panjang kelas median, F kecil sama dengan frekuensi kelas median, F besar sama dengan jumlah semua frekuensi sebelum kelas median, dan N adalah banyak data. Contoh soal median data kelompok. Tentukan median pada data di bawah ini. Tersedia data seperti pada tabel ini, diketahui tepi bawah kelas median atau B adalah 71 kurangi 0,5 sama dengan 70,5, panjang kelas adalah 7, karena banyak data 80, maka median akan berada di antara data ke-40 dan data ke-41 yang berada pada kelas interval 71 sampai 77. Penyelesaian dapat dimasukkan ke dalam rumus ME sama dengan B tambah P buka kurung setengah N kurangi F besar dibagi F kecil tutup kurung, sehingga dapat dijadikan ME sama dengan 70,5 ditambah 2,59 sama dengan 73,09. Jadi median tersebut yaitu 73,09. Modus. Modus merupakan ukuran pemusatan data untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi atau data yang paling sering muncul. Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan memiliki nilai modus yang tidak tunggal. Jika modus data tunggal, maka ditentukan dengan cara mencari nilai yang paling banyak muncul dalam suatu data tunggal. Contoh soal modus data tunggal. Tentukan modus dari data di bawah ini. 65, 90, 80, 65, 50, 85, 65, 90. Penyelesaian dapat diuraikan sebagai 50 terdapat 1, 65 terdapat 3, 80 terdapat 1, 85 terdapat 1, 90 terdapat 2. Jadi, modus pada data tersebut adalah nilai 65 dikarenakan nilai 65 muncul sebanyak 3 kali. Cara menentukan modus data yang telah dikelompokkan dapat menggunakan rumus MO sama dengan B tambah P buka kurung B1 per B1 tambah B2 tutup kurung dengan keterangan MO sama dengan modus, B sama dengan tepi bawah kelas modus, P panjang kelas modus, B1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya. Contoh soal modus data kelompok. Tentukan modus pada data kelompok di bawah ini. Disediakan tabel seperti di bawah ini.
Penyelesaian diketahui tepi bawah kelas modus sama dengan 33,0,5. Penyelesaian diketahui tepi bawah kelas modus atau B sama dengan 33 dikurangi 0,5 sama dengan 32,5. Panjang kelas modus sama dengan 7, B1 sama dengan 27 kurangi 12 sama dengan 15, B2 27 kurangi 10 sama dengan 17. Berdasarkan data tersebut, frekuensi yang paling banyak muncul berada pada interval atau kelas 33 sampai 39. Dapat dimasukkan ke dalam rumus MO sama dengan B tambah P buka kurung B1 per B1 tambah B2 tutup kurung. Sehingga dihasilkan MO sama dengan 32,5 ditambah 3,28, sehingga MO sama dengan 35,78. Penerapan median dalam kehidupan sehari-hari. A. Pembagian siswa ke dalam dua kelompok. Kelompok atas dan kelompok bawah. Misalnya, dari hasil nilai ulangan matematika diketahui bahwa mediannya adalah 70. Maka siswa dengan nilai di atas 70 dapat dikelompokkan ke dalam kelompok atas, sedangkan siswa dengan nilai di bawah 70 dapat dikelompokkan ke dalam kelompok bawah. B. Pembahasan mengenai usia pernikahan. Median dapat digunakan untuk menentukan usia pernikahan yang paling umum di suatu daerah. Misalnya, dari hasil survei diketahui bahwa median usia pernikahan adalah 25 tahun, maka usia 25 tahun dapat dikatakan sebagai usia pernikahan yang paling umum di daerah tersebut. Penerapan modus dalam kehidupan sehari-hari. A. Pembahasan mengenai ukuran baju. Modus dapat digunakan untuk menentukan ukuran baju yang paling banyak dibeli oleh masyarakat. Misalnya, dari hasil penjualan diketahui bahwa modus dari ukuran baju adalah M, maka ukuran baju M dapat dikatakan sebagai ukuran baju yang paling banyak diminati oleh masyarakat. B. Pembahasan mengenai jenis makanan. Modus dapat digunakan untuk menentukan jenis makanan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Misalnya, dari hasil survei diketahui bahwa modus dari jenis makanan adalah nasi goreng. Maka, nasi goreng dapat dikatakan sebagai jenis makanan yang paling banyak digemari oleh masyarakat. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai materi ragam atau varian dalam penyebaran data. Untuk materi pembahasan yang akan saya bawakan, yang pertama adalah pengertian penyebaran data dan ragam atau varians. Lalu yang kedua ada rumus penyelesaian dari varians sampel, penerapan ragam atau varians dalam kehidupan sehari-hari, dan contoh soal. Yang pertama adalah pengertian dari penyebaran data. Penyebaran data adalah ukuran seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Penyebaran data dapat digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data dan dapat membantu kita untuk memahami karakteristik data tersebut. Lalu ada beberapa ukuran penyebaran data yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada jangkauan, simpangan, varians, rentang atau kuartil, dan rata-rata deviasi. Pada kali ini saya akan berfokus pada varians atau ragam. Ragam atau varians sendiri pertama kali dikenalkan oleh Ronald Fisher dalam bukunya pada tahun 1918 yang berjudul The Correlation Between Relatives on Supposition of Mendelian Inheritance. Varians atau ragam adalah ukuran seberapa jauh sebuah sekumpulan bilangan tersebar. Dalam varian digunakan dalam teori statistika untuk mengukur sebaran data. Lalu dalam varians atau ragam sendiri juga kita mengenal sampel. Sampel dalam konteks ragam atau varians merujuk pada sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk dianalisis. Penggunaan sampel dalam perhitungan ragam atau varians memungkinkan untuk memperkirakan ragam atau varians populasi berdasarkan data sampel yang diambil. Lalu rumus dari ragam atau varians sampel yaitu sampel dilambangkan dengan S pangkat 2. Jadi S pangkat 2 sama dengan sigma atau jumlah dari X I dikurangkan dengan X bar
kuadrat per N-1, di mana X1 adalah nilai rata-rata tengah, X bar adalah sampel mean, dan N adalah jumlah dari data. Lalu untuk contoh soalnya, misalnya ada sebuah data 5, 2, 3, dan 2. Lalu kalau mau menghitung varian sampelnya, langkah pertama adalah kita harus mencari X bar-nya terlebih dahulu atau nilai rata-rata. Jadi untuk menentukan X bar yaitu jumlah data dibagi dengan banyak data. Itu kan jumlah datanya ada 5, 2, 3, dan 2, itu jumlah semua yaitu 12, dibagi dengan banyak datanya ada 4, jadi 12 dibagi 4 adalah 3, jadi nilai rata-ratanya adalah 3. Lalu untuk langkah kedua, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu sigma dari XI dikurangkan dengan X bar kuadrat per N-1. Tadi kan rata-ratanya 3, jadi masing-masing data itu dikurangkan dengan 3 lalu dikuadratkan. Yang pertama ada 5 dikurangkan dengan 3 kuadrat, lalu ditambah dengan 2 min 3 kuadrat, tambah dengan 3 dikurangi 3 kuadrat, ditambah 2 min 3 kuadrat, lalu dibagi dengan N-1, yaitu diperoleh 6 dan nilai rata-ratanya adalah 3. Jadi varian sampelnya adalah 6 dibagi 3 yaitu 2. Lalu ada implementasi ragam atau varians dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di bidang industri, untuk menentukan apakah suatu proses produksi efisien. Jika varian suatu produksi terlalu tinggi, maka hal ini dapat menunjukkan bahwa proses produksi tersebut tidak efisien karena waktu produksi itu berulang-ulang kali, jadi tidak efisien. Yang kedua ada di bidang kesehatan, yaitu untuk mengukur sebaran data terkait dengan parameter kesehatan. Contohnya adalah untuk mengukur kadar gula darah, tekanan darah, atau berat badan. Lalu yang ketiga ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, varians atau sampel digunakan untuk menentukan apakah harga suatu produk atau jasa itu wajar. Jika varians harga suatu produk atau jasa terlalu tinggi, maka hal ini dapat menunjukkan bahwa harga tersebut tidak wajar. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada simpangan baku. Simpangan baku merupakan ukuran statistik yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketersebaran suatu data. Nilai simpangan baku menunjukkan seberapa dekat nilai-nilai suatu data dengan nilai rata-ratanya. Simpangan baku biasanya dilambangkan dengan S. Ini adalah rumus data tunggal. S sama dengan akar sigma dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 kurang N dibagi N kurang 1. Ini ada contoh soal. Tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 6, 8, 12. Penyelesaiannya, pertama-tama kita cari nilai rata-rata, yaitu X bar sama XI dibagi N sama dengan 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi 5 sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Selanjutnya, sigma dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 sama dengan 2 kurang 6 pangkat 2 ditambah 3 kurang 6 pangkat 2 tambah 6 kurang 6 pangkat 2 tambah 8 kurang 6 pangkat 2 ditambah 11 kurang 6 pangkat 2 dan dibagi 5 kurang 1. Hasilnya 16 tambah 9 tambah 0 tambah 4 tambah 25 dibagi 4 sama dengan 54 dibagi 4 hasilnya 13,5. Selanjutnya
S sama dengan akar 13,5 sama dengan 3,67. Selanjutnya ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Simpangan baku dapat digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. Misalnya, seorang guru ingin mengetahui apakah nilai ujian matematika siswanya sudah memenuhi standar. Guru tersebut dapat menghitung simpangan baku nilai ujian matematika siswanya. Jika simpangan bakunya kecil, maka nilai ujian siswanya relatif seragam dan mendekati rata-rata. Sebaliknya, jika simpangan bakunya besar, maka nilai ujian siswanya relatif bervariasi. Terima kasih.